Baiklah, sekian praktek mengajar dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Ya. Yang pertama namanya siapa? Ya, kalian buat IPP. Jangan bilang ini IPP ya, ini bukan IPP. IPP K13 bukan, Kurmer bukan, KTSP bukan, ini mah. Di sini tujuan pembelajarannya, apa tadi orang pertama tujuan pembelajarannya? Siswa dapat menceritakan dongeng secara ringan. Dan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan cerita dongengnya kan? Tapi tugas kelompok kita apa? Sama nggak sama tujuan? Nggak kan? Harusnya menceritakan. Makanya kalau kalian nggak ngasih Bu IPP, aturan salahnya nggak banyak, jadi banyak. Nah, jadi kan tadi di awal Ibu ingatnya, oh berarti nanti anak-anak ini menceritakan ulang. Ibu mikirnya gitu nih, ngasih tugasnya, ternyata cari kata kunci. Dan kata kuncinya juga tidak sesuai dengan unsur, struktur, dan ciri-ciri dongeng kan penjelasannya kan. Tapi dicari mana kata kancil. Harusnya kan kata kuncinya bisa di situ, temanya yang mana. Itu juga bisa termasuk di kata kunci loh. Seperti itu kalau kamu memang ambil metodenya kata kunci kan. Nah, tapi jangan keluar dari tujuan pembelajaran. Karena target kita tujuan pembelajaran, menceritakan kan. Nah, tapi di sini enggak Kak. Di sini kalian buat menilai dan menyimpulkan. Jadi yang benar itu yang mana? Itu disalin dia kok sini. Kertas. Yang disalin dia. Dan dua-duanya juga tidak tepat kan, yang di kertas dengan yang di salin dia. Berarti tadi siswanya setelah melakukan kerja kelompok hanya untuk meningkatkan keterampilan membaca untuk mencari kata kunci, itu kan sebenarnya tujuannya bukan itu kan, metodenya mungkin kalian pilihnya kata kunci, tapi kan tujuan pembelajarannya tidak itu. Nah itu dia ya. Oke, tadi siswa kalian banyak yang protes, ibu heran sama ibu kok berwarna, kok sama kawan-kawan hitam semua, ini buaya, ikan gabus, ikan apa, kan kasihan anak-anaknya kan. Itu jadinya gambar apa tadi? Ada monyet juga. Bukan lele, itu gabus. Lele. Yang dekat tupainya apa Bu? Monyet. Ekornya. Besar kali. Ikan hiunya? Ikan hiunya mana aja nak? Ikan hiu ikan apa Bu? Ikan hiu. Di teks ada bacaannya ikan hiu. Ya, ya itu untuk nilai kelompok. Saya bahas yang nilai kelompok dulu ya. Materinya tuh terlalu panjang kan? Ini mungkin karena dari tadi pagi hujan, jadi anak-anaknya udah ngantuk, kekenyangan makan. Hari ini anak muridnya Budi loh. Nggak seresek dan selibut biasanya. Biasanya ribut kan. Hari ini anak-anak muridnya tuh baik Budi. Bahkan tadi udah dibilang Bu, udah siap belum Bu? Masih banyak lagi enggak? Karena memang kepanjangan. Coba pilih satu aja unsurnya atau strukturnya atau ciri-cirinya. Jadi nggak panjang. Nah, kalian bahas struktur lupa unsur. Kalian bahas unsur lupa mereka ciri-cirinya, itu pasti. Sama anak SD itu nggak bisa banyak-banyak, nah, karena konsentrasi mereka tidak lebih dari 8 menit. Itu dia. Jadi nanti ngajar pun di kelas seperti itu ya, nggak usah banyak-banyak lagi, pusing nanti. Lalu
Kalau salindianya udah oke sih nak. Kendala kalian itu materinya terlalu panjang, juga gamesnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, walaupun kalian sudah mempersiapkan apa namanya ini ya, salah satu media ajar kepada individu dan juga kelompok. Akan tetapi karena tujuan pembelajaran tidak tersampaikan, nilai kelompoknya masih posisinya sama, ibu kasih ide ya. Lalu yang pertama, lagunya tadi ada salah lirik ya, di beberapa jangan diganti-ganti, absensinya udah, afirmasi udah, tujuan pembelajarannya ya kamu jelaskan dengan baik. Bahkan ketika kamu menampilkan video motivasi, kamu tekankan kembali, kamu interaksi lagi dengan peserta didik. Yang paling penting adalah poinnya kamu tenang. Jadi, dan saya paham dengan apa yang kamu sampaikan, kamu mendapatkan B+ dari saya. Kenapa dia bisa tenang? Karena peserta didiknya tenang. Itu ya. Jadi makanya ketenangan kalian itu menentukan penilaian yang di depan. Begitu juga sebaliknya. Karena yang membuat guru itu berhasil guru adalah ketika peserta didiknya tenang dan mengikuti alurnya. Kalau game sih harus ribut. Next yang kedua, gara-gara kami ibu jadi lupa kan potong bebek angsa itu seperti apa. Ya, akan tetapi kamu tidak seperti kelompok yang sebelumnya. Ya, mereka memang suaranya itu kuat-kuat. Kalau ini kan ini adalah guru-guru yang kelas suara-suaranya yang menggunakan AC di kelas, jadi tenang. Kalau nggak ada AC, nggak ada kipas kan suaranya bisa nih. Kan beda kan, ini yang apalagi suasananya mendung. Dan ketika kamu lupa dengan nadanya, kamu tetap masih tenang aja, nggak walaupun kamu panik, tapi masih bisa kamu kontrol paniknya kamu itu. Sehingga ibu juga ikutan lupa nadanya, hingga belajar lagi ibu. Kalau bebek angsa masa di kuali sebelum diajarin kita berdoa. Ya. Materinya itu nak, yang kurang kamu berikan contoh. Seharusnya kan kamu kasih contohnya. Ibaratnya tahu nggak yang tentang ini tuh gimana, yang ininya gimana, biar anak-anak itu nyambung. Kita tuh ngomong di depan bukan untuk ngomong sama diri kita sendiri, tapi interaksi sama anak-anak. Jangan lupa ya, kita bukan ngomong sama diri kita sendiri, kita ngajar bukan pidato. Cuman karena kamu tenang dan kamu bisa kontrol diri kamu, saya kasih C sama kamu ya. Itu aja. Poinnya sih kamu tenang. Next yang ketiga, ini ibu bingung sama orang yang ketiga dan keempat. Masuknya 2 kali. Ya. Yang keempat, kamu di awal ngerasa nggak sih kalau dia seperti ngerepet menjelaskannya? Jadi kalau bisa dikatakan sebelum kalimat itu adalah iya, cepat kali kan dia ngomongnya. Mungkin karena materi yang dia emban itu banyak, jadi dia maunya gitu. Dan kasihan anak-anaknya. Untungnya kami ini kan bukan anak-anak beneran. Kalau anak-anak beneran di belakang udah main tebak-tebak bully mereka. Biarin aja bu itu ngomong. Jadi kalau ngomong sama anak SD itu harus pakai tempo, pakai tinggi nada dan pakai mimi. Jangan nggak bisa dia tuh. Kalau merepet nggak bisa. Lalu ketika kamu mau mengingat materi, itu nggak sopan loh kata nenek saya. Nggak boleh namanya kalau makan berdecak. Nah kalau kita berbicara itu nggak sopan. Jadi tolong jangan seperti itu. Lalu anak-anakku, ku itu tidak sopan nak. Ku itu kalau di bahasa itu dia ada nilai rasa ya. Sama yang seperti ibu katakan meninggal sama mati kan sama. Cuman kan kalau mati kasar kali gitu. Sama seperti Iko bunting ya kasar kan. Tapi lagi hamil ya kan maknanya sama gitu. Nah jadi kalau anak-anakku mungkin itu di adat orang Batak, ku itu udah sopan gitu, tapi untuk di kelas itu tidak. Anak-anak ibu bilang ke kita subjeknya ibu atau anak-anak bapak, jangan ku gitu ya, tolong diperbaiki. Lalu logat Bataknya masih jelas ya, masih kental, logat Bataknya masih kental ya. Itu dia. Dan yang paling lucu adalah kamu seperti main kembang kuncup, ya kan? Jadi gini-gini. Untung nggak gini-gini kan? Nah, jadi gerakan tangannya tolong diganti lagi, bisa gini-gini atau gini-gini gitu. Asal jangan yang seperti ini. Ya, itu dia. Dan anak-anak tahu majas nggak?
Nah, kalau majas itu kalau kita baca dongeng ada majasnya kita hidup. Berarti selama ini membacakan dongeng sama anak ibu yang nggak ada majasnya nggak hidup. Jangan menyesatkan anak-anak. Nah, untung anak-anaknya tadi nggak fokus, tapi ibu fokus loh. Berarti selama ini saya baca di rumah kan nggak semua dongeng itu ada majasnya. Tidak, karena kalau kata-kata dongeng itu terlalu bermajas, susah kan anak-anak menafsirkannya. Seperti itu. Itu dia. Jadi bukan berarti kalau nggak ada majas nggak hidup ya nak. Tidak, hanya untuk melembutkan pesan yang disampaikan. Dan lalu masuklah si guru yang keempat kan, yang salah tadi, yang gini-gininya. Aduh ya Allah, nah tunggu dulu ya, sampai kesana kesini catatan ibu ini. Lalu ketika kamu masuk lagi, tiba-tiba kamu udah ngasih kami kertas saja, ya kan? Ya, paham nggak sih dengan ritmenya tadi? Bu, ibu kok masuk lagi? Dan nggak diluruskan pertanyaan peserta didik tadi. Lalu kamu ada bilang contohnya itu seperti bercinta ya nak, itu nggak sopan loh nak. Bercinta itu konotasinya udah ngesek loh. Nah, tadi dikata ini kan tuh kata ibu tadi nggak boleh bercinta gitu. Atau bisa dilembutkan contohnya seperti ini, nggak boleh cinta-cintaan ya. Nah, jangan pakai bercinta di situ. Konotasinya negatif. Itu dia. Itu nggak anak SD tuh, nanti berpikir dia langsung loading tuh bercinta seperti apa tuh. Nanya deh sama maknya di rumah, mak tadi kata Umi dongeng itu bercinta. Ajab. Ya. Mungkin karena terkadang kita menjelaskan itu kan kesulitan kita menemukan kata-kata apa yang mau kita sampaikan. Tapi hati-hati untuk tingkat anak SD. Ingat itu ya. Anak-anak itu nggak usah disuruh, tapi dicontohkan. Kalau nyuruh, koyak mulut nanti sampai joker sampai sini mulut kalian nyuruh anak SD. Tapi kasih contoh, sambil ngomong ngasih contoh itu lebih efektif. Seperti itu, paham ya? Jadi kalau misalkan nggak bisa diam, contohnya kita lagi diam aja, diam tengoki satu-satu, pasti ngerasa tuh capek. Bisa diam nggak? Capek mulut. Nah makanya ketika kita mau berkata, bertindak, berbuat sama anak SD, yang panduan mereka tuh saya ngerasakan anak saya kelas 1 itu dia lebih percaya sama uminya, ustazahnya, sama ustadznya daripada mama bapaknya di rumah. Nah jadi ketika kalian menjadi guru SD itu, maka kasih contoh yang baik-baik. Seperti itu, mak minum nggak boleh gitu tangannya, mak minum itu jempolnya di sini, ininya di sini, jari jelentiknya di bawah, kata ustadz gitu mak. Minumnya nggak boleh langsung glek, mak itu namanya minumnya sama setan. Oh mak jang, berarti selama ini mama minum sama setan. Memang nggak boleh gitu. Jadi gimana caranya mak? Mama baca bismillah dulu, baru minum, telan, baru bilang alhamdulillah, minum lagi mak, sekali lagi, jangan sampai glek 3 kali. Kata ustadz, nggak boleh mama bernapas di dalam gelasnya, bernapasnya di luar. Gitu sunnah Nabi lo. Mama pun udah dosen nggak tahu. Lebih percaya dia sama ustadznya, uminya atau gurunya. Itu anak SD. Karena anak saya masih kelas 1. Dia nggak akan percaya sama saya. Makanya gini, oke nanti mama bilang ya mau ustadz. Iya ya nggak usah bilang mau ustadz, mau ustazah. Ali nggak gitu lagi. Oh ternyata begitu. Makanya hati-hati kalau kita mengeluarkan kata-kata jadi contoh. Seperti itu. Lalu itu aja. Dan karena ibu tidak paham dengan yang kamu jelaskan, sebenarnya sih paham ya. Cuman itu materinya kan terlalu berat. Sebenarnya nggak berat kalau nggak terlalu panjang. Bagus tadi contohnya yang mitik, sage, fabel itu aja nah. Nggak terlalu panjang. Jadi ibaratnya, tahu nggak pernah nggak dengar cerita di Upin Ipin itu ada cerita kancil dan ini? Itu termasuk cerita apa? Nah, kenapa nggak boleh kalau maghrib main-main di luar, gitu kan? Itu salah satunya termasuk ke dalam dongeng ya nak. Dongeng yang bagian mana? Kan begitu. Pernah nggak dibilang sama mama itu malam-malam itu jangan makan di depan pintu? Kadang kan ada orang larang gitu. Itu kan termasuk di dongeng. Bagus itu aja contohnya. Itu ya. Jadi tolong menjelaskannya lebih slowly. Kamu marganya apa? Kamu suku apa? Iya, marganya Litonga. Litonga mah lembut-lembut, reger yang gitu sudah ibu. Sama kan? Makanya masalahnya kamu guru SD nak. Kalau tadi kamu guru SMP mau kamu maki-maki orang itu, mau kamu marah-marahin, mau kamu suruh itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sama anak SD nak, nah itu dia ya. Boleh itu nanti ketika kamu sudah punya suami keluarkan keterampilan itu. Basically sih nggak ada masalah ya. Kamu sudah paham, cuman hanya saja kamu
tidak kuatkan dan tekankan contoh yang ini mana ke kehidupan anak sehari-hari. Material advance-nya yang kurang. Posisinya di D ya. Baru yang keempat, kenapa kamu nggak hafal ice breaking-nya, Kak? Iya, aduh, ibu mikir nanti kamu kalau ngajar gimana ini? Nanti kamu kalau magang gimana sih sama anak-anak? Kayaknya kamu kalau ngajar itu harus kali gitu suaranya ya, baru bisa tenang ya. Tapi luar biasa sih nak. Kalau untuk suaranya tadi ketika siswa yang sebelah sini bersuara semua, akhirnya suara kamu kalah. Kuatan guru-guru yang di sini tadi kan. Nah, lalu penjelasan kamu tadi kan cukup singkat ya, cuma ada 5. Dan itu tidak kamu contohkan, benar kan? Kamu cuma bacakan aja, harusnya kasih contoh tadi. Karena anak-anak butuhnya contoh. Jadi ingat ya sama kelompok 4 dan 5, langsung dikasih contohnya. Contoh nyata sama anak-anak, jangan tidak. Posisinya di D ya. Yang kelima, pembagian game. Ingat ya, minggu lalu poinnya adalah jangan pernah nyuruh buat puisi judulnya tentang ayah, ibu. Ya kan? Poin ini adalah kalau buat game jangan pernah ngasih nama kelompok nama hewan. Banyak materi kita tadi. Kelompok 1 mite, kelompok 2 dongeng bisa kan? Kelompok 3 ini bisa kan? Atau kelompok yang terakhir majas kan banyak struktur kita tadi ada. Jangan nama-nama hewannya nak. Naga kau, berbrand kau. Kau kancil lambat kan jadinya ejek-ejekan kan. Nah gitu. Gak apa-apa kami kura-kura lambat. Rumah kami keras. Kena api kalian nggak apa-apa katanya kan. Nah jangan seperti itu, seram. Beruang kan nggak, jadinya nanti body shaming jadinya kalau ada namanya beruang dan lain sebagainya. Nah beda dia beruang, beda. Itu dia ya nak, itu poinnya ya. Lalu itu aja sih. Nah itu tadi karena gamenya tadi tidak sesuai sama tujuan pembelajaran. Jadi ibu kira tadi mereka mau menentukan ini gamenya termasuk legenda, mitos, atau misalkan sage. Ternyata tidak seperti itu ya. Jadi poinnya di kamu, kamu 4 kali. Dan tadi kamu ketika menjelaskan antara kelompok A, B, C, D dan penyisihan itu rusuh loh kelompok sana. Iya, pas kamu mau nyuruh kelompok ini tampil dia masih ngitung loh di depan. Iya kan? Iya, ngitung kata-katanya tadi dia di depan. Nah, iya itu. Jadi sementara afirmasi kita di awal tadi bagus, kecurangan kan, korupsi kan bukan hanya uang, waktu juga korupsi loh. Nah itu dia. Jadi tolong yang bagian games kelompok 4 dan 5 bukan masalah menang tidak kelompoknya, tapi kopak nggak? Ada terjadi kecurangan nggak? Itu poinnya. Itu dia. Posisinya di D ya Beb. Nah, memang luar biasa sekali anaknya kan. Lalu yang keenam, pembagian hadiah. Suaranya udah cukup, namun tepuk aha-ahanya jangan ya nak. Boleh cuman ganti gerakan gitu. Biasa aja kill. Iya, ganti gerakan. Kan sekali lagi ibu katakan, anak SD sekarang, mohon maaf, kelas 3 udah ada yang pubertas loh. Udah ada yang menstruasi. Ya, anak SD sekarang. Jadi tingkat hormonnya itu lebih cepat. Jadi bahasa kita, bahkan dia nonton film yang aneh dikit aja, itu tantangannya ada loh ke kalian. Dah, jadi tolong jangan ngasih gerakan yang seperti itu. Buktinya tadi aja asik bu, tutup mata kau Rizky. Nah, tolong kasih tepuk tangannya ya, walaupun guru yang sebelumnya tadi afirmasinya salah tepuk, salah gerak, nggak apa-apa lah, tapi itu masih sopan. Ya, aha-ahanya diganti ya nak. Kalau bisa kalian juga nanti ice breaking di sekolah masing-masing jangan pakai kata aha-aha lagi ya, ganti yang lain. Gore-gore gitu. Karena bukan apa-apa, paham sendiri kan. Nah itu dia. Lalu, sama kelompok yang salah tadi tidak mengingatkan untuk tetap lebih fokus ya, tetap lebih kompak, dikuatkan dulu anak-anaknya. Walaupun cara kamu udah oke, setelah itu kamu kasih hadiah, oke, biar nggak sedih lagi. Kita ice breaking lagi, tapi pemilihan ice breakingnya di sini yang ibu komentarin ya. Ibu masih kasih posisinya di D karena belum dikasih penguatan seutuhnya. Untuk yang di akhir, handphone siapa? Alarm. Ibu
belum isi absen kok. Rumit lagi. Ya, evaluasinya sudah menanyakan materi walaupun tujuan mana yang di akhir, walaupun tujuan pembelajarannya tidak tercapai ya, tapi pertanyaan kamu sesuai dengan yang menyampaikan materi. Dan juga sudah menutup pembelajarannya dengan baik, dikuatkan lagi. Kekurangan kamu tadi satu, Kak. Kamu sudah ingatkan kan afirmasi yang di awal, kamu bawa sampai ke bawah, sampai di penutup, itu udah tepat. Tapi ketika kamu membacakan kalimat di akhir, kamu nggak kuatkan. Seharusnya interaksi lagi sama peserta didik seperti yang dilakukan guru pertama. Jadi posisi kamu Ibu kasih C ya. Nah, kelebihan kamu adalah kamu sudah bawa dan ingatkan lagi afirmasi yang di awal tadi sampai di akhir, tapi nggak kamu tekankan lagi. Nah, itu dia. Jadi materi hari ini sebenarnya yang paling penting itu adalah bukan tujuan pembelajarannya, tapi jangan korupsinya. Nggak sampai tujuan pembelajarannya. Basically nggak ada masalah. Salah dulu baru benar. Kalian sudah baik. Kalau untuk kelompok masih nih kelompok semalam ya yang bagus ya. Menggunakan alat peraga, walaupun ini juga sudah menggunakan alat peraga, tapi LKPD kalau bisa dikatakan ini namanya LKPD bukan alat peraga. LKPD ini namanya lembar kerja peserta didik. Kalau alat peraga seperti yang kelompok semalam, paham ya? Paham. Jadi guru SD itu harus menggunakan LKPD yang power, yang colorful, dan juga harus menggunakan media ajar untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi walaupun gajinya 3.000 harus sering banyak-banyak beli origami, styrofoam, kardus, nah gitu-gitu. Apalagi yang sekolahnya sudah menggunakan kurmer kan. Guru SD sambil botot. Jadi kalau seperti iya kan? Iya kan? Iya loh. Karena kalau beli dari gaji nggak ukur. Terus kalau setiap minggu nyuruh anak-anak bawa karton, mama-mamanya merepet. Masih karton aja, siapa gurunya? Pak Rizky katanya. Pak Rizky aja bawa karton kan. Alhasil jadi botot. Itu ya. Untuk media aja. Nah, itu dia. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok kita. Kalian luar biasa. Ya, kelompok 4 minggu depan siapa? Silakan duduk, Nak. Oh, ini gurunya.